Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Setelah 2 hari pencarian tim SAR, pria yang terseret ombak di Lombok Timur ditemukan meninggal dunia. Seorang mahasiswi di Mataram diringkus polisi usai menerima paket berisi narkotika. Petani di Lombok Tengah sukses membudidayakan pohon katuk dengan omset puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Jenazah Fahrul Rozi berusia 40 tahun warga desa Korleko yang hilang terseret ombak pantai Ai Ajar, Kecamatan Labuan Haji, akhirnya ditemukan pada Rabu pagi. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang nelayan sekitar 4,6 mil, tepatnya di Pantai Pandak, Desa Kertasari, arah barat daya dari lokasi korban dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan TNI Polri langsung mengevakuasi jasad korban yang mengapung di perairan, kemudian membawanya ke pinggir pantai. Jasad Fahrul Rozi kemudian dibawa ke puskesmas setempat untuk divisum sebelum akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Korban diketahui hilang pada Senin sore saat hendak menolong anak dan istrinya yang tengah mandi dan terseret ombak di pantai Ai Anyar. Hari ini ditemukan di Pantai Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Labuan Haji, dalam keadaan meninggal dunia. Terus setelah ini seperti apa proses? Setelah itu kami dari tim gabungan menyerahkan kepada keluarganya. Artinya murni memang kecelakaan ini. Ini kecelakaan murni. Pada saat itu keluarganya ada yang hanyut, makanya korban langsung membantu keluarga. Tapi saat membantu korban tidak bisa karena terseret arus sehingga dia hilang. Untuk mengantisipasi peristiwa serupa agar tidak terulang, petugas mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di perairan karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan gelombang laut yang tinggi yang mencapai 3 meter. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan nelayan di pantai Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuan Haji memilih tetap melaut di musim gelombang tinggi sejak bulan Agustus lalu. Tingginya gelombang yang mencapai 3 meter di perairan dan kencangnya angin laut tidak menyurutkan tekad mereka melaut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu terpaksa dilakukan karena mereka bingung tidak memiliki pekerjaan lainnya. Tak hanya beresiko pada keselamatannya, melaut saat cuaca buruk juga dipastikan tidak menghasilkan ikan yang melimpah. Namun mereka tetap melaut karena ikan hasil tangkapan untuk dikonsumsi bersama keluarganya. Ya berani tapi cuacanya kadang tidak mendukung. Kalau mancing itu dapat banyak nggak, Pak? Tergantung. Kalau saat ini seperti apa? Keadaan sepi sekarang ini. Sepi. Ya. Kalau pekerjaan lain selain nelayan ada, Pak? Enggak ada, khusus nelayan. Jadi nelayan aja, Pak. Ya. Selain berharap cuaca segera normal, para nelayan juga meminta pemerintah daerah menggulirkan bantuan bahan pokok untuk meringankan beban ekonomi mereka. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyoroti sengkarutnya data tanggungan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Hal itu menyebabkan Pemda harus menanggung pembayaran premi atau tagihan setiap tahun tanpa mengonfirmasi akurasi data warga penerima manfaat. Pemda mengonfirmasi sekitar 550 warga yang telah meninggal dunia masih tetap dibayarkan tagihannya karena tidak ada pembaruan data peserta. Tak hanya membayar iuran kesehatan, mereka juga masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Kondisi itu membuat belanja daerah menjadi boros dan bantuan bahan pangan tidak tepat sasaran. Warga Lobar yang datanya meninggal tapi masih dibayarkan BPJS-nya. Memang beberapa hari ini kami agak intens dengan BPJS, apalagi Lombok Barat ini kan sudah UHC, Universal Coverage Health-nya. Jadi semua itu warga Lombok Barat yang berKTP Lombok Barat itu ditanggung kesehatannya. Pemda telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi data penerima manfaat jaminan kesehatan dan jaminan sosial agar bisa dialihkan ke warga lainnya. Sementara untuk menjamin jaminan kesehatan masyarakat yang berjumlah sekitar 91.868 orang, Pemda menyiapkan anggaran sebesar 45 miliar rupiah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Badan Kepegawaian Daerah mencatat lowongan P3K yang dibuka sebanyak 211 formasi meliputi tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik. Tak hanya diikuti oleh tenaga honorer, Pemda juga membuka kesempatan bagi seluruh lulusan perguruan tinggi atau pemuda yang ingin menjadi pengabdi masyarakat. Penerimaan pegawai kontrak pemerintah dilakukan sebagai percepatan optimalisasi layanan pemerintah kepada masyarakat di daerah. Formasi insya Allah 360. Ya, kaitan dengan formasi jabatannya sudah ada. Jadi 360 untuk P3K, 360 formasi jabatannya sudah ada. Dan alhamdulillah bisa mencakup peserta yang berpendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, sarjana bahkan sampai S2. Nanti pada waktunya tentu saja setelah semua kesiapan daripada Kemenpan dan BKN secara nasional akan dimulai. Ya, ditunggu saja. Pemerintah daerah telah membuka pendaftaran pegawai P3K sejak tanggal 1 Oktober dan akan ditutup pada tanggal 20 Oktober nanti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.